Menjabat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta sejak 2017 lalu, Profesor Dr. Sutrisna Wibawa MPD telah membawa UNY menjadi perguruan tinggi unggul berdaya saing internasional. Prestasi dan pencapaian membanggakan telah diraih UNY di bawah kepemimpinannya. Termasuk di tengah pandemi COVID-19, UNY telah memberikan sumbangsih nyata pada masyarakat dan negeri tercinta Indonesia. Seperti apa? Langsung saja kita ikuti perbincangannya. Selamat pagi Pak Profesor, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak. Ya, Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, sehat Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus dijauhkan dari COVID-19. Ya, amin. Ya. Tentu kita harus menjaga diri ya. Iya Pak. Sesuai dengan protokol kesehatan. Iya, betul. Amin Pak. Ya. Oke Pak Profesor, langsung saja kita mulai. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Bapak sudah memberikan waktu pada kami. Sama-sama. Kita sedikit berbincang santai di pagi ini ya Pak ya. Oke Pak baik. Profesor, pertama mungkin pertanyaan pertama mungkin waktu 2018 lalu itu Pak Profesor kan sempat sampaikan ingin menjadikan UNY sebagai perguruan tinggi berdaya saing unggul, berdaya saing internasional ya Pak ya. Itu bisa sedikit diupdate progresnya Pak, seperti apa di 2020 ini Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Visi UNY ini adalah mewujudkan sebagai universitas yang unggul, ya, inovatif dan kreatif, berlandaskan pada ketakwaan, kemandirian dan kecerdasan pada tahun 2025. Goal akhirnya ya tahun 2025 itu adalah sebagai universitas world class university. Iya. Ya. Nah, world class university itu diukur ya, apa kok world class? Nah, itu versinya QS. Karena yang dipakai oleh kementerian untuk mengukur world class university itu adalah versi peringkat pada QS. Ya. Yeah. Nah, untuk mencapai tahun 2025 ya, target kita adalah 500 besar dunia atau paling tidak 1000 dunia subjek pendidikan, maka tidak mungkin kita langsung meloncat ya, pasti ada tahapan-tahapannya. Karena itu kita punya 2 tahapan renstra untuk mencapai 2025. Tahapan pertama adalah 2015-2019, tahapan kedua adalah 2020-2025 untuk mencapai world class university di tahun 2025. Sehingga renstra 2015-19 itu adalah nuansanya adalah menuju world class university. Nah, untuk itu aktivitas-aktivitas tidak bisa kita lepaskan dari indikator-indikator sebagai universitas world class university. Apa itu indikatornya? Ya, pertama adalah unggul di bidang akademik, yang kita sebut sebagai reputasi akademik ya. Lalu yang kedua adalah unggul lulusan-lulusan kita. Nah, Bapak Ibu, untuk update progres kita, alhamdulillah tahun 2019 ini target kita sebagai universitas, sebenarnya tahun 2020 target kita ini. Dari 2020 ini masuk di Asia. Alhamdulillah sudah tercapai di 2019. Jadi 1 tahun sebelumnya kita sudah masuk peringkat QS ya, 500 besar. UNY berada di peringkat 451-500. Di tingkat Asia Tenggara berada di 85. Nah, ini pancatan ya Pak, ini untuk mencapai 2025. Sehingga 5 tahun ke depan 2000 sampai 2025 ini ini akan mengejar untuk menjadi world class university pada ranking 1000 atau 500 dunia ini yang subjek pendidikan gitu. Nah, arahnya ke sana Mbak untuk target kita ya. Mudah-mudahan ini memacu UNY untuk terus mengembangkan sebagai universitas yang unggul ya, sebagai world class university. Begitu Mbak. Jadi target-target itu target dunia ya, Asia ini insya Allah bisa kita capai. Pak Profesor, kalau kita bicara di situasi pandemi seperti saat ini ya Pak ya, mungkin salah satunya adalah pembelajaran jarak jauh ya Pak ya, bisa diceritakan Pak? Ya, begini Mbak, pada pertengahan Maret kemarin kita shock ya, pandemi meluas, kemudian Solo saat itu lockdown kota Solo, sehingga saat itu tanpa pikir panjang hari Sabtu itu saya ingat itu kita putuskan untuk kuliah daring. Ya, saya tidak membayangkan ya kalau
saya tidak memutuskan Sabtu, karena Senin mahasiswa akan berbondong-bondong dari berbagai daerah, dari zona merah, ya, dari zona yang mungkin mau merah dan beraneka ragam. Ketika datang ke kampus itu berarti dari berbagai daerah, berbagai situasi kondisi daerah akan berkumpul, sehingga akan pandemi untuk cepat menyebar. Karena itu langsung saya putuskan Sabtu itu pokoknya kita langsung daring, dan alhamdulillah setelah itu ada petunjuk atau surat edaran menteri, nah kita tinggal menyesuaikan. Nah, saat itu juga kita tidak terpikir siap apa tidak gitu. Karena seperti diketahui ya bahwa kuliah-kuliah ini memang ada yang sifatnya daring atau e-learning, tetapi belum semua. Dari sekian mata kuliah kita hanya 3.000-an yang sudah siap, 3.000 mata kuliah yang siap untuk melaksanakan daring. Nah, lalu dipaksa siap tidak siap mau tidak mau harus daring, tidak bisa tidak. Karena itu universitas memberi fleksibilitas pada dosen. Silahkan menggunakan aplikasi yang ada. Aplikasi UNY itu namanya Bismat ya, itu untuk kuliah daring. Nah, bagi yang belum ya, itu bisa menggunakan aplikasi Zoom, ya, Webex, kemudian Google Classroom atau yang lain ya. Ini dipersilakan untuk dosen memilih. Yang penting antara dosen dan mahasiswa ini bisa berkomunikasi secara intensif. Dan alhamdulillah semakin hari itu semakin siap, tidak ada keluhan. Dan saya sendiri membuka keran komunikasi selebar-lebarnya ya. Saya pernah membuka Instagram Live, YouTube, dan berbagai sarana komunikasi yang lain, sehingga keluhan-keluhan mahasiswa itu langsung bisa kita carikan solusinya. Nah, mata kuliah seperti itu, kemudian tendik atau karyawan tenaga pendidikan ya ini juga nggak siap juga. Bagaimana bekerja dari rumah ya, work from home kan susah juga gitu. Akhirnya ya secara online ini kita pindahkan sehingga bisa mengakses jaringan internal dari rumahnya sehingga bisa tetap bekerja. Lalu ujian akhir ya kita laksanakan online juga. Yudisium kita laksanakan online atau daring ya. Yang belum wisuda. Nah, wisuda ini mahasiswa masih keberatan kalau daring. Karena itu sementara kita undur dulu. Mudah-mudahan Juni ini sudah akselerasi ya. Ini kan ada new normal ya, normal yang baru. Nah, ini kita harapkan nanti bisa wisuda mengikuti protokol COVID-19 ya. Itu mungkin di awal-awal Agustus lah. Ini mungkin sudah agak mereda. Jadi kita semuanya menyesuaikan untuk itu. Dan menurut saya pandemi COVID-19 ini mau tidak mau menyiapkan kita untuk bertransformasi teknologi. Jadi teknologi digital itu ya mau tidak mau akhirnya familiar pada kita. Iya, ya kita bisa bekerja dari manapun, ya bisa berkomunikasi dari manapun. Nah inilah benar-benar kita rasakan bagaimana era digital di COVID-19. Dan new normal nanti mau tidak mau ya kita terus mengembangkan digital ini ya. Jadi tatap muka saya kira harus dikurangi. Jadi kalau harus ada, maka ada protokol 1,5 atau 2 meter, harus pakai masker dan lain-lain gitu. Ini new normalnya kira-kira nanti ya akan seperti itu. Ya kira begitu Mbak. Jadi sudah siap ya Pak menyambut new normal dari tim? Insya Allah siap, Insya Allah. Kita sudah menyiapkan tim untuk membuat SOP-nya. Iya. Ya. Jadi rencana kita di UNY ini kan UAS atau ujian akhir semester itu kan tanggal 2 sampai 20 Juni. Ya. Nah Juli, Agustus itu akan kita lakukan untuk pelaksanaan mata kuliah praktikum yang belum bisa dilaksanakan pada semester Februari Juni. Nah itu kita siapkan protokolnya ya. Jadi tiap ruang yang semula 40 ya cukup 20 ya. Paling enggak setengahnya lah ya. Lalu kita buat shift gitu. Lalu suhu badan kita ukur ya. Yang batuk-batuk nggak boleh masuk, harus periksa. Jadi ketika masuk ruang itu nanti dijaga. Jadi protokolnya kita ikuti, harus masker dan lain-lain. Saya kira new normal nanti ya seperti ini.
Mulai tanggal berapa Pak UNY kemungkinan akan dibuka kembali untuk belajar mengajar? Ya, kita akan membuka kembali bulan Juli itu Juli, untuk mata kuliah praktikum, kemudian persiapan, pembekalan untuk KKN, ya, untuk PPL, ya, lalu Agustus itu nanti PPL, KKN kita lepas, mulai tentu dengan tema pandemik COVID-19 juga ya, sehingga ada edukasi yang dilakukan oleh para mahasiswa nanti di desa ketika KKN. Demikian juga PPL di sekolah atau di industri, ini juga kita harapkan ada edukasi untuk bagaimana bersinergi ya, jadi bagaimana bersaudara ya dengan COVID-19 ini ya dengan mengikuti protokol kesehatan. Ini insya Allah sudah kita siapkan, dan bulan September itu kuliah untuk semester gasal ya, kita mulai di September. Memang kita persoalannya di mahasiswa baru. Di mahasiswa baru ini kan mengalami kemunduran waktu. Iya, betul. Semula yang SBMPTN itu dilakukan Mei, April pendaftaran, Mei, lalu Juni sudah keluar, lalu Juni baru pendaftaran, sehingga terjadi kemunduran dan nanti otomatis proses pendaftaran juga akan mundur ya. Namun demikian tidak akan melebihi pada bulan Agustus. Nanti kita akan sesuaikan waktunya. Pandemi ini juga berpengaruh besar pada UN ya Pak ya? Iya, sangat berpengaruh ya. Kalau dari Alhamdulillah atau ya di masa pandemi ini UNY sebagai universitas yang melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, kita juga berpartisipasi. Jadi kita melakukan riset untuk membuat masker, ya, masker yang tentu higienis ya. Kemudian kita juga membuat APD, ya, APD. Lalu kita membuat wastafel yang portable, ya. Lalu kita buat juga hand sanitizer juga. Ya. Ini melalui riset kecil-kecilan ya. Kan perguruan tinggi kan tidak boleh sembarang, harus riset ya, Pak, yang kita ukur semuanya, dan alhamdulillah kita bisa produksi dalam jumlah yang cukup lah. Kita sumbangkan ke Pemda, ke 4 kabupaten. Kita beri ada APD, ada sanitizer, kemudian ada masker ya. Termasuk kita juga menerbitkan buku edukasi. Jadi buku saku namanya, buku saku menghadapi COVID-19. Karena kita kan pendidikan kan, mesti menghasilkan bukunya kan. Iya, betul. Nah ini alhamdulillah peran UNY ya kepada masyarakat. Di samping itu kita juga melakukan bakti sosial, memberi sembako untuk masyarakat yang berdampak. Termasuk mahasiswa juga kita berikan sembako ya, karena tidak bisa pulang ya, dengan berbagai pertimbangan. Rumahnya jauh ya, harus ada transportasi yang mahal, lalu nanti di rumahnya juga mungkin kesulitan untuk wifi-nya. Nah ini ada beberapa mahasiswa, ada sekitar 1.300 itu yang tidak pulang, dan ini juga kita bantu juga ya, termasuk mahasiswa asing juga begitu, kita bantu masker ya, kemudian kita edukasi ya, sehingga masih bisa belajar dengan tenang. Sehingga peran kita di era pandemi ini insya Allah sudah, termasuk juga kita kembangkan juga model-model pembelajaran ya, yang bisa dilaksanakan di era pandemi COVID-19 ini. Oke, baik Pak. Kalau pencapaian lain Pak yang selain yang Bapak tadi sampaikan di awal, mungkin pencapaian apa saja yang bisa diupdate Pak yang terbaru di 2020? Ya, baik, saya kira banyak sekali. Jadi jenengan ketemu saya kan 2018. Ya, 2018 Pak. 18 awal. Sudah 2 tahun ya Pak. Ya, sudah 2 tahun. Nah, ini antara lain adalah capaian publikasi ilmiah internasional. Ya. Itu meningkat tajam. Ya. Jadi publikasi internasional ini data kita terakhir adalah ini publikasi Scopus itu mencapai 1.700-an artikel ya. Dari tahun 2016 itu hanya 124, sehingga selama 3 tahun ini melonjak berapa persen tuh, dari 124 menjadi 1.608. Ini per 19 Pak. Kemudian juga ya di bidang kemahasiswaan ya di tahun 2019 berada di peringkat 4 nasional. Peringkat 4 nasional. Iya, yang sebelumnya kita peringkat 5.
Jadi meningkat tadi. Meningkat ya Pak. Ya. Kemudian student mobility, ya student mobility ini adalah pergerakan mahasiswa ke berbagai negara. Nah, ini juga ada 155 mahasiswa ini yang menimba ilmu ke berbagai negara. Ya. Kemudian untuk penelitian atau riset, nah, kita berada di peringkat 16 nasional ya dengan klaster mandiri. Jadi mandiri itu dipercaya untuk berdiri sendiri, kira-kira begitu ya. Ya. Kemudian untuk pengabdian pada masyarakat, kita di peringkat 8 nasional ya. Klasternya adalah unggul. Ya, unggul. Ini gitu. Kemudian berikutnya adalah capaian guru besar kita. Ini juga melonjak tajam. Ya. 2 tahun ini dari jenengan tahun 18 awal ya. Ya, ada 18. Tambah 21 orang. Ya, ya, dan 19 ini ada 18 orang yang guru besar. Ya, ini budaya untuk meningkatkan prestasi akademik ini cukup tinggi. Lalu jumlah doktor juga meningkat. Jadi pada tahun 18 itu kan kita masih di angka 350-an ya. Sekarang kita sudah di angka 400 ya. Lalu jumlah dosen untuk studi lanjut juga meningkat, sehingga minat dosen untuk melanjutkan studi ini cukup bagus. Dalam posisi sekarang ada 279 yang sedang studi. Ya, ini tentu akan 2-3 tahun ke depan kalau lulus akan menambah doktor kita menjadi sekitar 600-an. Jadi mungkin 50% lah. Ini 2 tahun ke depan tenaga akademik kita S3. Karena kita ingin WCO dan salah satu WCO itu adalah tenaga dosen harus PhD, harus S3. S3. Ya, iya. Akreditasi program studi juga cukup mencengangkan. Iya. Jadi yang akreditasi A itu ada 71 prodi, itu 65%. Meningkat. Nah, ya? kita punya akreditasi prodi internasional, Mbak. Ini yang belum ada sebelumnya. Jadi yang kita capai 19 ini akreditasi internasional. Ini ada 26 ditambah 9. Jadi ada berapa? Ada 35 ya. 35, iya. Ada 35 ya. Kemudian tambah 4 lagi ada 39. Jadi 39 ini terakreditasi internasional. Ini kan luar biasa. Ya, yang sebelumnya sedang kita siapkan langsung di 19 ini mencapai tadi 39 terakreditasi internasional. Lalu hak kekayaan intelektual juga 2 tahun terakhir itu meningkat tajam. Pada tahun 2018 ini HAKI kita ada 425, kemudian pada tahun 2019 HAKI kita 487. Ini minat dosen untuk mendaftarkan karya-karyanya itu cukup tinggi, dan ini akan mendapatkan hak untuk karena itu hak paten ya, hak kekayaan intelektual ini akan diakui dunia, tidak hanya Indonesia. Iya. Ya. Kemudian prestasi-prestasi yang lain adalah untuk TESOL study lulusan ini juga sudah mencapai 80%. Jadi lulusan-lulusan kita ini alhamdulillah juga mendapatkan pekerjaan dalam masa tunggu 6 bulan. Ini 80% loh, bahkan luar biasa ini, hanya 20% yang belum dapat pekerjaan. Artinya apa? Artinya lulusan kita ini ya unggul, ya memiliki daya kompetisi sehingga dia masuk pada lapangan pekerjaan. 80%. Kemudian ya peringkat yang lain, Mbak, di peringkat dunia tadi sudah saya katakan ya, untuk QS itu di 500 besar Asia. Kemudian ada pemeringkatan dunia lagi itu T itu adalah Time Higher Education. Ini T World University Ranking. Kita berada di peringkat 7 nasional. Ini tahun 2020. Kemudian peringkat dunia juga ini FOICU. FOICU itu yang mengukur kepopuleran sebuah universitas ya, yang dilihat dari webnya. Ini terakhir di posisi tahun 2019 kita di peringkat 2 Indonesia loh, Mbak. Oh iya. Ya satunya itu UGM, lalu kita di 2. Luar biasa. Ya, luar biasa. Sebelumnya tahun 17 itu ranking 8, 18 ranking 8. Ini terus meningkat, lalu 19 itu puncaknya kita. Ini peringkat 2 ya.
Ya, ini kemudian berikutnya adalah green metric. Nah, green metric ini adalah peringkat yang dilihat dari kegreenan, ya, hijau kampus ya. Hijau, betul. Nah, kita masih di 23 Indonesia, tapi lumayan lah. Ini bagaimana membuat kampus itu menjadi green. Ini menjadi perhatian kita. Ya, kemudian untuk peringkat nasional, ya, kita berada di 16. Tingkat nasional itu adalah perguruan tinggi dilihat dari keseluruhan indikator-indikator perguruan tinggi. Kemudian di akuntabilitas kita berada di amat baik, ini A. Ya, kemudian manajemen keuangan kita di tahun 19 itu peringkat 3 nasional. Ya. Lalu kita juga mendapatkan SNI Award, ya, mendapatkan silver medali. Ini berturut-turut itu 2018 dan 2019. Juga mendapatkan anugerah keterbukaan informasi publik juga 18 dan 19. Ini capaian-capaian besar kita, Mbak, sehingga kami bersyukur kebetulan Mei ini adalah Dies UNY, ya. Ini bersyukur atas capaian-capaian ini, dan semuanya ini adalah bagian dari mewujudkan visi sebagai universitas yang unggul, ya, inovatif dan kreatif, ya, berlandaskan pada nilai-nilai ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. Dan Dies Natalis ini adalah bagian dari laporan kinerja kami yang sudah kita laksanakan tahun-tahun sebelumnya. Nah, Mei ini adalah Dies kami pada tanggal 21 Mei kemarin, yang kita peringati secara daring juga. Iya. Ya, secara daring juga. Ya. Nah, ini mohon doanya masyarakat, ya, mudah-mudahan UNY terus dapat mewujudkan visi keunggulan ini. Ya. Di samping itu, Mbak, sarana prasarana di tahun 19 ini juga luar biasa. Ya. Kita bisa membangun gedung, ada 13 gedung, ya, yang didanai dari Islamic Development Bank, mewujudkan kampus UNY yang modern. Ya, ada library-nya yang khusus, e-library, ya, electronic library, ya, ini dengan fasilitas yang sangat bagus. Demikian juga link-link baik jurnal, ya, maupun buku-buku atau e-book. Ya. Lalu juga ada beberapa gedung yang kita bangun yang didanai dari dana sendiri. Ada namanya pendapatan negara bukan pajak. Ya. Nah, termasuk kami juga wajah kampus di depan itu bagaimana bisa dilihat secara jelas. Ya, karena itu kita perbarui landscape-nya, ya. Kemudian dari depan, dari Jalan Kolombo ini nampak, oh, ini adalah gedung rektorat, ini adalah kampus UNY. Ini dalam rangka menata green campus tadi, dan bagaimana UNY ini bisa dilihat oleh masyarakat. Di tahun 2019 itu ada satu jurnal, namanya adalah Cakrawala Pendidikan. Ya, itu sudah terindeks Scopus dan mendapatkan penghargaan nasional, penghargaan pertama nasional. Jadi jurnal terbaik nasional itu Cakrawala Pendidikan. Ya, ini alhamdulillah. Saya kira Mbak bisa lihat juga di YouTube itu, karena oleh Ristek Dikti itu di historinya itu atau profilnya itu disusun kemudian dimasukkan di YouTube. Ya, ini alhamdulillah, ini kebanggaan kita karena menjadi jurnal terbaik nasional di tahun 2019. Obsesi Bapak ke depan nih apa saja nih Pak? Selain tadi membawa UNY di 2025 itu masih menjadi target ya Pak ya. Selain itu ada apa lagi Pak untuk UNY? Nah, memang target utama kita kan sebagai universitas ya, berkelas dunia, ya, World Class University, ya. Nah, sebuah kampus yang World Class University itu tergambar pada budaya akademik, Pak. Ya, budaya riset, budaya publikasi, ya, kemudian menghasilkan lulusan, ya, yang siap bekerja, yang di pekerjaannya itu dia bisa bekerja dengan baik, ya. Itu kan WJ itu kan dilihat dari dua sisi, Mbak, dua survei kan. Yeah. Yang pertama adalah survei reputasi akademik, ya. Kemudian yang kedua adalah survei tentang reputasi tenaga kerja. Sehingga ketika lulus dia bekerja, nah itu disurvei sejauh mana kualitasnya, menduduki jabatan apa saja. Kemudian yang
yang survei tadi itu adalah tadi ada publikasinya, citasinya, kemudian ada dosen internasional, ada mahasiswa internasional, ya, kemudian juga budaya akademik, ya, itu dilihatnya di situ. Sehingga World Class University itu sesungguhnya adalah menggambarkan bagaimana pelaksanaan akademik yang bagus dan bagaimana menghasilkan lulusan yang bagus. Ya, sehingga otomatis kita arahnya ke sana, termasuk bagaimana karir dosen, ya, dia bisa meraih jabatan tertinggi dosen sebagai guru besar, termasuk juga dosen-dosennya harus S3, harus PhD. Ya, itulah ciri-ciri atau indikator World Class University. Ya, oke, baik. Itu yang menjadi obsesi Bapak untuk UNY ya Pak ya. Kalau Ya. bicara obsesi Bapak pribadi nih Pak, ke depan apa Pak yang ingin Bapak targetkan? Ini saya dengar-dengar kabarnya Bapak sepertinya katanya Bapak akan maju ke Pilkada 2020 ya Pak ya, dalam rangka ingin membaktikan lebih luas lagi pada masyarakat. Ya. Itu apa benar Ya. Pak? Seperti apa Pak? Gini Mbak, ya obsesi saya menjadi orang yang berguna saja, tidak usah mulu-mulu. Ya, dengan kerja keras, ya, dengan kerja cerdas, tidak hanya keras ya, tapi juga cerdas juga loh. Kalau keras itu nanti hanya okolnya, tapi harus dengan cerdas dengan smart ya, dengan smart, sehingga harus gitu. Nah, tentang ke depan Mbak, ini terus terang gini ya, saya itu kan diminta oleh beberapa kawan ya, Gunung Kidul ini kan membutuhkan pemimpin baru, kira-kira begitu. Iya, karena itu cukup lama ya saya berpikir. Ini kan muncul baru pertengahan 19 kemarin. Dorongan-dorongan itu kan muncul di 2019 kemarin. Yeah. Lalu saya pikir-pikir ya manfaatnya, ya apa saya bermanfaat atau malah saya membuat tidak maju Gunung Kidul. Ya, karena itu bulan November itu setelah berpikir panjang ya termasuk sholat istiqaroh ya. Ini maka akhirnya saya memutuskan November itu menerima lamaran-lamaran itu. Karena saya dilamar, bukan saya melamar ya Pak ya. Yeah. Jadi saya diminta untuk bagaimana kontribusi ke Gunung Kidul. Kebetulan Gunung Kidul itu adalah tanah kelahiran saya. Dan itulah menjadi bagian dari tanggung jawab saya ya untuk berbuat lebih banyak. Lebih banyak. Karena itu ya saya menggunakan filosofi Kadung Trisno. Kadung Trisno itu bahasa Jawa, artinya terlanjur cinta. Oh. Ya, kalau kita sudah mencintai dengan suntuk, maka akan memberikan pengorbanan secara suntuk juga. Seperti jenengan dulu ketika mau bersuami kan, ya karena landasannya cinta, maka suami jenengan apapun permintaan jenengan pasti dituruti kan. Yeah. Kalau perlu jenengan belum minta sudah dituruti duluan gitu ya. Iya Pak. Karena saking cintanya. Artinya apa? Pengorbanan. Sehingga filosofi cinta daerah ya, cinta tanah air ya, cinta bangsa. Nah ini menjadi bagian untuk secara suntuk pengorbanan kita untuk tanah air kita. Kira-kira demikian Pak. Ya. Amin ya Pak ya, Insya Allah. Amin. Terima kasih. Ya. Oke Pak, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ini Pak Profesor ini kan mengawali karir dari bawah ya Pak ya, sampai akhirnya bisa sukses. Itu mungkin bisa sedikit cerita Pak yang bisa di-share pada generasi milenial kunci sukses Bapak. Ya baik, terima kasih Mbak. Saya ini kan berangkat dari bawah Mbak ya. Yeah. Dari guru SD, ya, pernah guru SMP, iya pernah guru SMA. Nah, sekarang ini guru S1, guru S2, guru S3. Nah ini kan perjalanan panjang, ya perjalanan panjang setahap demi tahap saya capai, ya dan saya juga diberi amanah sebagai rektor itu juga tidak serta merta atau ujuk-ujuk ya Mbak, tetapi juga dari bawah, pernah jadi ketua jurusan, pernah dari wakil dekan, pernah jadi wakil rektor, ya saya juga diberi tugas Pak Menteri membantu di kementerian, di Sekretaris Direktorat Jenderal, ya pembelajaran dan kemahasiswaan. Ini semua adalah pengalaman. Sehingga jam terbang itu penting, Mbak. Jadi karena apa? Karena di jam terbang itu kita akan punya best practice. Jadi praktek-praktek baik di setiap amanah yang kita lakukan terus akan menjadi cambuk untuk amanah-amanah berikutnya yang lebih menantang ya.
ya bukan lebih tinggi ya, lebih menantang, lebih berat itu, sehingga insya Allah keberhasilan itu terus bisa kita capai, karena kita setiap kesempatan harus bisa mengambil manfaat. Jadi best practice itu menjadi faktor kunci ya untuk keberhasilan berikutnya. Jadi inilah apa yang ditugaskan pada kita, ya kita laksanakan sesuai dengan amanah ya, dengan kerja keras, ya, dengan kerja cerdas, ya. Lalu jangan lupa ya diikuti dengan doa, karena kalau hanya kerja saja tanpa doa itu kering ya. Jadi karena itu harus kerja yang baik ya, kerja keras, kerja cerdas diikuti dengan doa. Insya Allah Allah akan mendengar doa kita. Ya, demikian saya kira, ini kunci pokoknya di situ. Kerja keras, kerja cerdas, dan doa ya Pak ya. Ya ini harus seiring. Seiring. Ya, apalagi Mbak di UNY ini kan memiliki moto kan leading in character education. Ya, jadi pendidikan karakter ini menjadi menjadi prioritas ya, prioritas di UNY ya, di samping mewujudkan mahasiswa yang cerdas, sehingga tujuan akhir pendidikan itu kan insan yang cerdas dan takwa ya, atau takwa dan cerdas, sehingga tidak sekedar kecerdasan saja, juga emosinya ya, spiritualnya itu disinergikan ya, sehingga mewujudkan tujuan pendidikan. Demikian. Oke, baik Pak Profesor. Ya, terima kasih Mbak. Banyak waktunya Bapak. Ya, terima kasih. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.